di sekolah? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, apa Nala? Sampah plastik dan sampah daun kering. Bagus sekali. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Sampah sisa makanan. Kamu pintar. Menurut kalian, apakah semua sampah itu sama? Tidak. Bu. Baik, ada sampah yang mudah membusuk dan ada yang tidak bisa membusuk. Ada yang tahu contohnya apa saja? Saya, Bu. Oke. Sisa makanan, Bu, yang mudah membusuk dan kaleng yang tidak dapat terurai. Bagus, kamu pintar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang sampah organik dan anorganik serta cara membedakannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, kalian mampu memahami perbedaan sampah organik dan anorganik dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi, kalian mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang sampah organik dan anorganik dengan percaya diri, jelas, dan santun. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan semangat kalian, ayo kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya tentang tepuk sampah ya. Kalian Ya. sudah hafal kan? Sudah. Oke, kita mulai ya. Tepuk sampah. Jika kamu melihat ada sampah, jangan lupa simpanlah ke tempatnya. Ingatlah hadis ana, dofatun minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sekali lagi yuk. Tepuk sampah. Jika kamu melihat ada sampah, jangan lupa simpanlah ke tempatnya. Ingatlah hadis ana, dofatun minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak, ibu ingatkan ya tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi, sewaktu ibu menjelaskan, kalian harus tertib belajar dan selama pembelajaran kalian tidak boleh makan ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, selanjutnya ibu akan menampilkan video tentang sampah ya. Silakan kalian lihat dan cermati apa yang ada di dalam videonya. Oke anak-anak, setelah melihat video penjelasan tadi, apakah ada yang belum kalian mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Baik, Nawa, silakan. Bu, kalau plastik itu termasuk sampah apa? Jadi, plastik itu termasuk sampah anorganik karena plastik itu tidak dapat terurai dengan baik kalau tidak didaur ulang. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat melihat lingkungan yang banyak sampah? Kotor dan tidak nyaman, Bu. Selanjutnya, mengapa kita harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya? Agar lingkungan bersih. Oke, permasalahannya adalah bagaimana cara kita memilah sampah agar lingkungan menjadi bersih. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yang di sebelah kanan ibu menjadi kelompok 1 dan yang selanjutnya di sebelah kiri ibu menjadi kelompok 2. Tugas kalian yaitu nanti akan mengisi LKPD ya.
kalian buat ini. Untuk mengerjakan LKPD, kalian ibu beri waktu selama 10 menit ya. Kelompok 1, apakah kalian ada kendala? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, mengapa sih plastik termasuk sampah anorganik ini? Karena sulit terurai, Bu. Bagaimana dengan sisa makanan? Termasuk sampah organik. Nah, mengapa termasuk sampah organik? Karena sisa makanan cepat membusuk. Bagus, silakan lanjutkan ya mengisi LKPD-nya. Ya, Bu. Oke, kelompok 2, kalian sudah bekerja sama dengan baik. Sip, lanjutkan ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, setelah LKPD selesai, sekarang setiap kelompok membuat poster tentang sampah organik dan anorganik ya. Dan jangan lupa ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapkan alat dan bahan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Desain poster apa yang mau kalian buat. Untuk waktunya ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan poster. Ya, Bu. Kelompok 1, apakah sudah membuat desainnya? Sudah, Bu. Coba diberi warna ya agar tampilannya itu kelihatan menarik. Baik, Bu. Oke, kelompok 2, kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan jangan lupa ditulis ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, waktu mengerjakan poster sudah selesai ya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Kelompok 1, silakan maju terlebih dahulu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini adalah poster dari kelompok 1 yang berjudul "Buanglah sampah pada tempatnya karena bersih itu indah". Pada poster ini terdapat sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya rumput, sisa apel dan kulit pisang karena mudah membusuk. Sedangkan sampah anorganik contohnya botol, plastik, dan kaleng karena sulit terurai. Kami mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Oke, kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Saya, Bu, saya ingin bertanya, apakah kardus itu termasuk sampah organik atau anorganik? Sampah kardus itu termasuk ke dalam sampah anorganik karena bisa didaur ulang. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan poster yang sudah dibuat. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster kami tentang membuang sampah pada tempatnya. Pada poster ini terdapat 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik contohnya rumput, daun, dan ranting karena mudah membusuk. Kemudian sampah anorganik contohnya plastik, botol plastik, dan kaleng karena sulit terurai. Sedangkan sampah B3 contohnya lampu dan oli karena mengandung bahan berbahaya. Jadi kita harus membuang sampah sesuai jenisnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Sudah, Bu? Oke, bagus sekali, lengkap ya jawabannya. Ditambah lagi ada sampah B3. Oke, jawabannya sudah tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bu. Jadi anak-anak, solusi dari permasalahan tentang banyaknya sampah, kita harus memilah dari berbagai macam jenis sampah. Secara umum, sampah itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sampah organik adalah sampah yang berasal
kulit buah, dan ranting pohon. Selanjutnya yang kedua adalah sampah anorganik. Adalah sampah yang sulit terurai oleh alam dan biasanya berasal dari bahan buatan manusia. Contohnya seperti plastik, kaleng, kaca, dan sampah ini bisa didaur ulang jika dipilah dengan baik. Selanjutnya, untuk memudahkan kegiatan memilah sampah, warna tempat sampah itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sampah organik berwarna hijau, sampah anorganik berwarna kuning, dan sampah berbahaya itu berwarna merah. Nah, manfaat memilah sampah yaitu agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sampah organik dan anorganik. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan Nadia. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan daun kering. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai seperti plastik dan kaleng. Jadi, kita harus membuang sampah sesuai jenisnya agar lingkungan bersih dan sehat.